Venom. Welcome back everybody, selamat datang kembali di channel Rifan Peki. Kali ini kita akan membahas film anti-hero yang terkenal. Film ini adalah film Venom yang rilis pada 3 Oktober 2018. Film ini akan menceritakan asal mula keberadaan Venom di bumi dan bagaimana seorang ini mendapatkan kekuatan superpower dari Venom. Oke, langsung saja tanpa lama-lama, ayo kita masuk ke filmnya. Check it out. Diawali dengan sebuah pesawat ruang angkasa yang dimana pesawat ini mengalami kecelakaan saat memasuki atmosfer bumi. Pesawat ini jatuh di Malaysia dengan keadaan yang sangat parah. Sesaat kemudian, tim evakuasi datang untuk menyelamatkan apa saja yang tersisa di dalam pesawat itu. Terdapat sebuah makhluk yang bernama simbiot, yaitu yang akan menjadi Venom nantinya. Ternyata salah satu simbiotik berhasil lepas dan menginfeksi manusia, dan inilah film Venom. Scene kemudian berpindah ke tempat yang jauh sekali di San Francisco, California. Eddie Brock tinggal di apartemen bersama tunangannya yang bernama Annie. Eddie Brock merupakan salah satu reporter terkenal di tempat itu dikarenakan dia berani mengungkap kasus-kasus kejahatan besar dilakukan para petinggi di sana. Pagi itu di ruangan bosnya, ia dikasih tugas untuk mewawancarai si Lyvon Desmond yang bernama Drac. Eddie kala itu sempat menolak bahwa Drac merupakan seorang penipu, tetapi bosnya tetap memaksa dirinya harus menjaga citra dari yayasan itu. Mau gak mau Eddie pun harus menerimanya. Malam itu, Eddie terbangun dan pergi ke dapur untuk meminum. Di dapur, Eddie melihat laptop milik Annie menyala. Dari laptop itu, kita tahu Annie bekerja di Lyvon Desmond. Eddie berusaha mengambil data perusahaan itu melalui laptop milik Annie. Dari dokumen tersebut, ternyata Lyvon Desmond memakai warga miskin sebagai sukarelawan untuk kelinci percobaannya mereka dan mengorbankan nyawa mereka hingga mati. Pagi hari itu, tiba Eddie melakukan wawancara dengan Drac. Lyvon Desmond adalah sebuah yayasan yang meneliti kemungkinan manusia bisa tinggal di luar bumi, dan roket yang jatuh di awal tadi merupakan roket proyek mereka. Awalnya Eddie menanyakan tentang pertanyaan umum mengenai perusahaan itu, namun perlahan karena sifat Eddie yang ingin tahu dan ingin mengungkapkan kebenaran, ia pun menanyakan hal-hal tentang manusia yang digunakan sebagai kelinci percobaan. Drac yang merasa Eddie sedang menggali-gali rahasia perusahaan miliknya memanggil petugas dan menyuruh mereka untuk pergi. Atas kejadian itu Eddie pun dimarahi oleh Pak Bos, dan Pak Bos memutuskan untuk memecat Eddie. Setelah itu ketika Eddie ingin menjemput Annie, ternyata juga dipecat Lyvon Desmond. Di saat itu juga Annie memutuskan hubungan dengan Eddie dan membatalkan. Kemudian kita akan melihat salah satu simbiot yang terlepas di awal video tadi. Simbiot ini dengan instingnya akan pergi menghampiri simbiot lainnya di California, yaitu di tempat Eddie berada. Sungguh luar biasa insting mengarahkan makhluk itu untuk bergerak dari Malaysia ke tempat yang jauh, yaitu California. Selain itu di California Eddie sedang pusing menjalani hidupnya. Penampilannya terlihat sangat kacau berantakan. Ia sekarang merupakan seorang pengangguran yang dipecat dari pekerjaannya, gagal menikah, banyak cicilan, dan harus tinggal di tempat yang sedikit kumuh. Sementara itu di Lyvon Desmond, Drac terlihat menjalankan uji coba pertamanya. Ia menggunakan kelinci percobaan, yaitu seorang yang tidak tahu apa-apa.
Ternyata simbiot gagal untuk menyesuaikan pada inangnya dan atas kegagalan itu pria tadi harus mati dalam keadaan mengenaskan. Atas kejadian itu rasa kemanusiaan Drake tak terlihat ada di dalam dirinya. Sin kemudian berpindah kepada Eddie yang kala itu sedang membeli makanan di Alfamart. Namun kali itu ada seorang wanita yang berasal dari Line Foundation yang bernama Dr. Skirt mengatakan pada Eddie bahwa semua tuduhanmu kepada Line Foundation itu benar, semua sukarelawan semuanya mati. Namun Eddie merasa hidupnya sudah hancur atas kejadian itu. Eddie mengatakan kepada Skirt, tidak usah membawa-bawa aku lagi pada urusan ini, hidupku sudah hancur. Setelah itu Eddie pergi untuk menghampiri apartemennya yang lama dan terlihat bahwa ia tidak bisa melupakan semua kenangan manisnya bersama Annie. Sesaat setelah itu Annie datang bersama kekasihnya yang bernama Dan. This is Dan. Dan, this is Eddie. Yeah. Pretty cool. The people that he took down. Yeah, I was one of them. Really nice meeting you, man. Yeah, you too. A lawyer? No, he's a doctor. Doing good? What are you doing here, Eddie? I'm here because I miss you. We're gonna try and find our way back. No, we can't. Eddie menatapi semua nasibnya sambil menatapi ke markas Line Foundation hingga akhirnya Eddie memutuskan untuk menelpon Dr. Skirt dan setuju untuk mengumpulkan semua bukti atas kelicikan perusahaan itu. Kemudian mereka pun bertemu dan Eddie dibawa diam-diam oleh Skirt memasuki perusahaan itu. We call them hosts. That's nuts, isn't it? That's completely. Please just go in. Don't touch anything. Go. I'll take care of it. Kode keamanan berbunyi dan Eddie pun langsung lari secepat mungkin meninggalkan tempat itu, dan disinilah kekuatan Eddie muncul. Ia seakan mempunyai badan yang keras akibat simbiot itu. Sesampainya di rumah Eddie yang sudah dirasuki simbiot, tiba-tiba ia merasakan sangat lapar dan sangat haus. Ia pun memakan dan meminum apapun untuk menghilangkan rasa itu. Selain itu juga ia merasakan ada seseorang di dalam tubuhnya yang bisa berbicara dengannya. Eddie pun segala cara untuk menghilangkannya yang sangat mengganggu itu. Ia menelpon Skirt, tetapi Skirt tidak menjawab teleponnya. Ia pun memutuskan untuk menemui Annie dan Dan yang kala itu sedang makan berdua di restoran. Eddie, quit it! Sit down! Eddie! No. Much better. Eddie dibawa oleh Dan ke rumah sakit dan dimasukkan ke alat sekain untuk melihat apa yang ada di dalam tubuhnya. Sesaat mesin itu dinyalakan, terlihat seluruh tubuh Eddie bergetar. Here, look at me. You okay? Setelah itu Eddie dipersilahkan pulang sementara dan akan meneliti hasil yang ia dapat. Di sisi lain ternyata pelaku pengkhianatan di perusahaan sudah diketahui oleh Drake. Drake tahu bahwa salah satu simbiotnya dibawa pergi oleh seseorang yang entah siapa. Begitulah Drake menanyakan kepada Skirt siapa orang itu. Awalnya Skirt tak mau memberitahunya, akan tetapi Drake berhasil merayunya dan Skirt mengatakan Eddie Brock. Eddie Brock. Eddie Brock. Open it. Eddie semakin merasakan bahwa dia semakin banyak mendapat bisikan-bisikan di dalam pikirannya dan hal itu membuat dia makin tidak nyaman. Ternyata simbiot ini mempunyai kelemahan di mana ia tak bisa mendapat dengan tegangan tinggi.
Setelah menakut-nakuti anak band tadi, Eddie didatangi oleh pasukan lain Foundation yang bermaksud untuk menangkap dirinya. Eddie awalnya ingin menyerahkan diri, akan tetapi simbiot di dalam dirinya tak mau mengikuti keinginan Eddie dan memilih untuk melawan. Shit! Outstanding. What the hell? Eddie mencoba untuk berlari untuk mencari tempat yang aman dan bersembunyi dari pasukan lain Foundation. Terjadi kejar-kejaran yang keren kala itu. You're not going to die. I am Venom. We found you. That is the deal. Dan menelpon Annie dan mengatakan bahwa dari hasil tes terlihat bahwa di dalam tubuh Eddie ada suatu hal yang sangat aneh. Annie pun memutuskan untuk mencari di mana keberadaan Eddie untuk segera membawanya ke rumah sakit. Sementara itu Eddie tentang kelicikan lain Foundation kepada mantan bosnya bermaksud mendapatkan pekerjaannya kembali, akan tetapi penjaga di sana tak mengizinkannya. Venom pun menawarkan sesuatu yang epik. Venom mengajak untuk memanjat gedung tersebut. Your world is not so ugly. I got us. You died, I died. Ia akhirnya berhasil masuk ke ruangan mantan bosnya dan memberikan bukti itu. Jump. Pussy. Sesampainya di bawah, pasukan kepolisian telah mengepung dirinya dan benar saja dengan adanya Venom di dalam dirinya ia berhasil mengalahkan seluruh pasukan kepolisian dengan mudahnya. Malahan sebaliknya pasukan kepolisianlah yang kewalahan menghadapi Venom. Annie pun yang tiba-tiba muncul entah dari mana datangnya berhasil menemukan Eddie dan membawanya langsung ke rumah sakit. Sementara itu ternyata bocil yang sebelumnya sudah sampai di lain Foundation, Drake yang kala itu sedang sendirian di sana dirasuki oleh simbiot lainnya di rumah sakit. Eddie yang kali itu sedang diobati oleh dan mendapatkan penolakan dari Venom, akan tetapi si Annie yang sudah tahu kelemahannya berhasil melakukan ini. Setelah berhasil mengeluarkan Venom dari dalam tubuhnya, Eddie pun langsung pergi dari tempat itu. Where is it? Eddie yang sudah disekap di lain Foundation bertemu dengan Drake di sana. Drake menginterogasi dirinya dan menanyakan di mana salah satu simbiotnya, akan tetapi Eddie mengatakan aku tak tahu. Where is he? Where's Venom? Simbiot yang dimiliki oleh Drake ternyata punya niat jahat. Simbiot ini mengajak Drake untuk pergi menjemput ribuan kawannya yang lain di ruang angkasa dan kembali ke bumi untuk menguasai dunia. Di sisi lain Eddie yang dianggap tidak berguna akan segera dieksekusi, namun mengejutkannya Venom sudah berada di sana dan Venom berada di dalam tubuh Annie. Seketika Venom langsung berpindah ke tubuh Eddie melalui ciuman. Venom yang berada di pikirannya mengatakan kepada Eddie bahwa simbiot di dalam tubuh Drake bernama Riot. Riot merupakan semacam pemimpin simbiot di tempatnya. Riot yang bersama Drake sekarang akan pergi untuk mengalahkan aksi Drake. Drake yang kala itu bersiap untuk memasuki roket dihampiri oleh Eddie dan mereka pun akhirnya terlibat berantem yang sangat epik.
Sesaat setelah itu ketika ia ingin memasuki roket ternyata Annie datang untuk membantu dengan membuat suara bising dari pengeras suara di sana. Perkelahian pun terjadi lagi, mereka gelut tanpa kekuatan mereka. Akhirnya Eddie pun berhasil menendang Drake hingga jatuh ke sesaat setelah itu tiba-tiba Drake berhasil bangkit kembali dan menusuk Eddie hingga sekarat, tapi Venom datang untuk menyelamatkan Eddie yang sekarat. Roket yang kala itu sudah lepas landas akhirnya berhasil dihentikan oleh Eddie. Goodbye, Eddie. Venom mengorbankan dirinya dan menyelamatkan Eddie dari ledakan api yang sangat dahsyat. Drake pun mati akibat kejadian tersebut. Ternyata saat keesokan harinya Venom masih ada di dalam tubuh Eddie. Di saat itu juga mereka setuju jadi orang baik dan berdiskusi apa saja yang boleh dimakan oleh Venom, yaitu memakan orang jahat dan jangan memakan orang baik. The payment's due, Chen. Now. That guy, right? Yep. Rolling down the street like a turd. We are Venom. Film pun berakhir. Cerita ini menceritakan asal mula Venom di bumi dan sepertinya akan ada Venom kedua. Jika kalian suka dengan video ini jangan lupa like, comment and subscribe. Thanks for time and video.